Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pada malam hari ini kajian kita dalam pembahasan kitab tafsir, yaitu kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, kitab tafsir karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Baqarah. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada ayat yang ke-195 dari surat Al-Baqarah. Kita masuk pada ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-196 dari surat Al-Baqarah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala: walamma faragha ta'ala min dzikri ahkamis siyami wal jihad Zakara ahkamal hajj. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala selesai menyebutkan tentang hukum-hukum puasa dan juga tentang hukum-hukum jihad, ya, maka selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala zakara ahkamal hajj, menyebutkan hukum-hukum haji. Faqal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-196, wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك
fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara minal hadi faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asharatun kamilah dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah oleh kalian ibadah haji dan umrah kalian. Lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi, dan apabila kalian terkepung atau terhalangi untuk sampai ke Baitullah, ya, famastaisaru minal hadi, maka wajib bagi kalian untuk menyembelih kurban yang mudah bagi kalian. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah, dan janganlah kalian mencukur rambut kalian sampai hewan kurban tiba di tempat penyembelihannya, yaitu hari nahar, hari menyembelih. Faman kana minkum maridun aw bihi a'dzam min ra'sihi, dan barang siapa yang di antara kalian sakit atau ada gangguan pada kepalanya sehingga harus mencukur rambutnya misalkan, maka wajib bagi dia untuk membayar fidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih, yaitu menyembelih kurban. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajj famastaisaru minal hadi, dan apabila telah aman kondisinya, ya, dan kalian bisa sampai ke Baitullah, ya, karena aman kondisinya, maka barang siapa yang melakukan tamattu', yaitu umrah terlebih dahulu sebelum haji, ya, di bulan-bulan haji, ya, maka wajib baginya untuk menyembelih hewan kurban yang mudah baginya. Nah, ini haji tamattu', ya, karena kalau haji tamattu' harus dia menyembelih hadi, ya, di hari nahar atau hari Idul Adha, ya. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam fil hajji wa sab'atin idza raja'tum, dan barang siapa yang tidak mendapati hewan kurban atau dia tidak mampu untuk membelinya, maka hendaklah dia berpuasa 3 hari di saat-saat haji atau di hari-hari haji, dan berpuasa 7 hari apabila telah kembali ke rumahnya. Tilka asyaratun kamilah, yang demikian itu adalah 10 bilangan yang sempurna, yaitu 10 hari puasa, menggantikan hewan kurban yang tidak mampu dia beli atau tidak mampu dia dapatkan. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram, yang demikian itu adalah bagi orang yang keluarganya bukan berada di sekitar Masjidil Haram, yaitu hukum-hukum tadi, ya, membayar fidyah, nah, kemudian membawa hadi, kemudian menyembelih hadi, ya, pada hari nahar, itu semua adalah bagi orang yang selain penduduk Mekah, ya, selain penduduk Mekah. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul 'iqab, dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sangat keras azabnya atau iqabnya. Naam.
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang beberapa ahkamul haji wal umrah, ya. Beberapa hukum-hukum haji dan umrah, ya. Dan ayat ini ada sebab turunnya, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah, ya. Ini sebab turunnya lafadz ayat ini, ya, adalah sebagai jawaban dari pertanyaan seseorang yang dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaifa asna'u fi umrati. Dia bertanya, bagaimana yang aku lakukan dalam umrohku, ya. Maka turunlah ayat tadi, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umroh kalian karena Allah. Nah, baik, kalau sudah berihram, ya, untuk haji ataupun untuk umroh harus disempurnakan, nggak boleh dibatalkan, ya. Nah, illa lisababin syar'i, kecuali karena sebab yang syar'i seperti tadi terkepung atau terhalangi tidak bisa masuk ke Masjidil Haram. Nah, baik. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang sudah memulai ihram untuk haji dan umrah harus menyempurnakan, tidak boleh membatalkannya. Nah, kemudian sebab nuzul ayat tadi, ya, bisa dilihat dalam atau diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullahu taala, ya, dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada seseorang bertanya, kaifa asna'u fi umrati, bagaimana yang aku lakukan dalam umrahku, maka turunlah ayat, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Nah, adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi, ya, ila akhir al-ayah. Nah, lafaz ini turun tentang Ka'ab bin Ujrah, ya, tentang Ka'ab bin Ujrah yang ketika itu Ka'ab bin Ujrah terganggu dengan kutu yang ada di kepalanya, ya. Padahal beliau sedang ihram. Nah, dan sedang ihram itu tidak boleh mencukur rambutnya, ya, sampai pada saatnya, ya, itu tahallul. Dan ketika itu, Ka'ab bin Ujrah mengalami penyakit ini, penyakit kutu di kepalanya, ya. Nah, terus bagaimana kalau yang terkena penyakit, ya, sakit, baik ada kutu di kepalanya sehingga sangat mengganggu, harus dicukur, ya, padahal dia sedang ihram, apa yang harus dilakukan? Nah, maka turunlah ayat, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi ila akhirih. Nah, bahwasannya yang ada sebab syar'i, ya, dia sakit atau ada gangguan di kepalanya, ya, maka boleh dia mencukur rambutnya ketika ihram walaupun belum tahallul, karena ada sebab yang syar'i, akan tetapi dia wajib bayar fidyah. Nah, jadi ayat ini turun tentang kejadian yang menimpa Ka'ab bin Ujrah, ya, radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Nah, baik, kita baca penjelasan Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala,
yustadallu biqaulihi ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah ala umur. Diambil pendalilan dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa atimul hajja wal umrata lillah, ya. Diambil pendalilan dari ayat ini ala umur, untuk beberapa perkara. Ya. Ayat ini menunjukkan terhadap beberapa perkara. Ahadiha, salah satunya wujubul haji wal umrati wa fardiyatuhuma, wajibnya haji dan umroh, dan fardunya kedua amalan tersebut, yaitu haji dan umroh tersebut, ya. Yang demikian karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan lafaz apa? Amr, perintah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah oleh kalian haji dan umrah karena Allah. Ini menunjukkan wajibnya haji dan umrah. Haji wajib, umrah juga wajib. Nah, barang siapa atau bagi siapa yang mampu untuk melakukannya. Ini yang pertama. Asani, yang kedua, yang ditunjukkan oleh ayat wa atimul hajja wal umrata lillah, wujubu itmamihima bi arkanihima wa wajibatihima allati qad dalla 'alaiha fi'lun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya menyempurnakan haji dan umroh dengan melaksanakan rukun-rukunnya dan wajib-wajibnya, yang telah ditunjukkan oleh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu rukun-rukun haji apa saja, wajib-wajib haji apa saja, ya, telah ditunjukkan oleh perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan umroh dan haji. Wajib untuk menyempurnakan haji dan umroh dengan menyempurnakan rukun-rukunnya dan wajib-wajibnya. Wa qauluhu, sebagaimana juga yang telah ditunjukkan oleh sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah manasik kalian, ya, dariku, ya. Ambillah manasik haji, ya, dan umroh kalian dariku. Ini menunjukkan wajibnya kita mencontoh tata cara haji dan umroh, sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Harus kita mengikuti apa yang telah beliau amalkan dalam ibadah haji dan umroh beliau. Ya. Harus sesuai dengan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khudhu anni manasikakum, beliau mengatakan ambillah manasik kalian dariku. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Sunanul Kubra. Nah. Ini yang kedua. As-salis, yang ketiga, yang ditunjukkan oleh ayat tadi, wa atimul hajja wal umrata lillah, anna fihi hujjatan liman qala biwujubil umrah. Bahwasanya dalam ayat tersebut terdapat dalil atau hujjah, ya, untuk orang yang berpendapat wajibnya umrah. Baik. Jadi ayat di atas menjadi dalil yang kuat, tentang wajibnya umroh. Jadi yang wajib bukan hanya haji, tetapi juga umroh hukumnya wajib. Dan ini pendapat yang sahih, pendapat yang benar, bahwasanya hukum umroh adalah wajib.
bagi yang mampu. Ya. Ar-rabi' yang keempat, annal hajja wal umrata yajibu itmamuhuma bisyuru'i fihima walau kana naflan. Bahwasanya ibadah haji dan umrah itu wajib keduanya disempurnakan jika telah masuk ke dalamnya atau telah berihram untuk memulai haji atau umrah. Nah, walau kana naflan, walaupun hajinya itu haji yang hukumnya sunnah, mungkin dia sudah pernah haji kemudian haji lagi, ya, yang hukumnya sunnah, atau umrah yang hukumnya sunnah, mungkin umrah yang kedua kali, yang ketiga kali, yang kesekian kali. Ya. Nah, karena yang wajib hanya satu kali, haji satu kali seumur hidup, demikian pula umrah satu kali seumur hidup. Yang wajib. Ya. Selebihnya hukumnya sunnah. Walaupun umroh dan hajinya itu sunnah bagi dia, tapi kalau dia sudah memulai masuk, berihram untuk haji atau umroh, ya, maka wajib dia menyempurnakannya. Tidak boleh membatalkannya karena sebab dipanggil misalkan, ya. Dipanggil temannya misalkan, ya, sehingga nggak jadi, ya, membatalkan umrohnya atau hajinya, ya. Baik. Jika sudah masuk, ya, dalam ibadah umroh atau haji harus menyempurnakan keduanya. Menyempurnakan hajinya atau menyempurnakan umrohnya. Walaupun haji dan umroh tersebut hukumnya sunnah bagi dia. Ya. Al-khamis yang kelima, al-amru bi'itqanihima wa ihsanihima. Di dalam ayat di atas terdapat perintah untuk memantapkan ibadah haji dan ibadah umrohnya serta memperbagus, ya, ibadah haji dan ibadah umrohnya. Artinya dilakukan dengan cara yang benar-benar, ya. Nah, dilakukan dengan taib, serius, ya, dan dengan tata cara yang sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dimantapkan, ya, dan diperbagus ibadah haji dan umrohnya. Nah. Wahada qadrun zaid ala fi'li ma yalzam lahuma. Namun untuk masalah memantapkan dan memperbagusnya ini kadar lebih, ya, kadar tambahan, dari apa yang wajib dalam haji dan umroh. Nah, baik. Yang wajib adalah menjalankan rukun-rukunnya dan wajib-wajibnya. Ya. Nah, baik. Lebih mantap lagi dan lebih bagus lagi jika dia sempurnakan dengan sunnahnya. Nah, ini maksudnya. Nah. Kemudian as-sadis yang keenam, wa fihil amru bi ikhlasihi lillahi ta'ala. Di dalam ayat di atas terdapat perintah untuk mengikhlaskan haji dan umrah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi ikhlas dalam melakukan kedua amalan tadi. Yang dimana ikhlas adalah syarat diterimanya amalan. Amalan apapun itu. Baik itu haji, umroh, sholat, puasa. Nah, zikrullah, qiraatul Quran, dan lain sebagainya dari berbagai macam amalun soleh. Ya. Syarat sahnya adalah ikhlas. Kemudian yang kedua, al-mutaba'ah. Syarat sahnya dan syarat diterimanya ibadah adalah sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, harus ikhlas, ya, bukan karena ingin dibilang Pak Haji, ya, ingin mendapatkan titel haji, ya. Nah, atau ingin dielu-elukan atau ditokohkan, karena biasanya kalau sudah haji itu ditokohkan, walaupun dia bodoh tidak berilmu, ya. Ditokohkan di tengah-tengah masyarakatnya, ya, Pak Haji, ya.
Nah, kalau yang dia cari seperti itu, kedudukan, titel tadi, ya, maka dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka wajib untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sini sangat ditekankan, ya. Nah, dalam ibadah yang seperti ini sangat ditekankan untuk ikhlas karena ibadah ini sangat rawan. Nah, ibadah haji dan umroh sangat rawan bagi seseorang untuk tidak ikhlas karena Allah. Ya. Baik, karena merasa dia memiliki harta, ya, mampu, ya, kemudian setelah pulang dia dieluk-elukan. Bahkan sebelum haji pun sudah membuat acara ini, acara itu supaya semua orang tahu kalau dia mau haji, ya. Nah, pulang haji demikian pula, ya. Nah, sambut dengan sambutan yang wah, ya. Nah, agar semua orang tahu, ya. Yang kemudian semua orang memanggil dia Pak Haji, ya. Jika ada yang memanggil namanya, ya, Pak Fulan, ya, pura-pura nggak dengar, ya. Nah, tapi kalau dibilang Pak Haji, ya, langsung nengok, ya. Nah, taib, ini fitnah, ya, yang menimpa umat ini, musibah, ya, yang menimpa sebagian umat ini, sebagian kaum muslimin, ya, yang tertipu dengan amalannya, ya, tertipu dengan amalannya. Bukannya dia ikhlas menyembunyikan amalannya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Ini yang semestinya ikhlas hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian as-sabi', yang ketujuh, annahu la yakhruj al-muhrim bihima bi syai'in minal asya' hatta yukmilahuma. Yang ketujuh yang ditunjukkan oleh ayat di atas adalah bahwasannya seorang yang muhrim, yang sudah ihram, sudah masuk ke dalam ihram, baik ihram umroh atau ihram haji, ya, tidak boleh keluar dari ihram tersebut atau tidak boleh membatalkan umrohnya atau hajinya tersebut, karena satu sebab, ya, karena satu sebab dari beberapa sebab, ya. Hatta yukmilahuma, sampai dia menyempurnakan keduanya, ya, tidak boleh membatalkan karena suatu sebab, ya. Artinya wajib dia untuk menyempurnakan keduanya. Jika telah masuk ke dalamnya, sudah jadi ihram, ya, atau sudah muhrim, maka harus menyempurnakan keduanya, menyempurnakan hajinya atau umrohnya. Tidak boleh membatalkan karena satu dan lain hal. Nah, illa, kecuali bimastasnahu Allah, kecuali karena sebab yang Allah kecualikan. Nah, kecuali karena sebab yang Allah kecualikan, wahwal hasr, yaitu hasr, yaitu dia terkepung, ya, atau terhalangi musuh, atau tidak bisa masuk ke dalam Masjidil Haram, ya, karena terhalangi, ya. Falihada qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in uhsirtum, apabila kalian terhalangi, ya, ay muni'tum minal wusul ilal bait, yaitu kalian terhalangi, ya, untuk sampai ke Baitullah, litakmilihima, untuk menyempurnakan haji atau umrohnya, bimaradin, ya, terhalangi untuk sampai ke Baitullah karena sebab sakit, au dalalatin, atau karena sebab tersesat jalan, ya, keliru jalannya, au aduin, atau karena sebab musuh yang menghalangi sehingga tidak bisa masuk ke Masjidil Haram. Wa nahwi dzalik min anwa'il hasar, dan yang semisal itu dari jenis-jenis hasar, jadi jenis-jenis halangan
yang menghalangi seseorang untuk menyempurnakan haji atau umrohnya. Alladzi huwal man'. Nah, hasr yang maknanya adalah penghalang, ya. Jika ada yang seperti ini, nah, terhalangi karena sakitnya, dia jatuh sakit misalkan, atau karena dia tersesat jalannya, nah, atau karena musuh yang menghalangi untuk masuk ke Masjidil Haram, ya, maka apa? Yang seperti ini dikecualikan. Boleh dia, na'am, menyelesaikan ihramnya, ya. Akan tetapi dengan syarat dia menyembelih hadi. Famastaisaru minal hadi. Maka wajib bagi dia untuk menyembelih hadi, menyembelih kurban yang mudah baginya. Ai fadbahu mastaisaru minal hadi, yaitu sembelihlah hewan kurban yang mudah bagi kalian. Wahwa subu'u badanah. Apa yang disembelih? Yang disembelih adalah subu'u badanah, 1/7 unta, ya. Nah, artinya 1 unta bisa untuk 7 orang. Nah, au subu'u baqarah, atau 1/7 sapi. Artinya 1 sapi bisa untuk 7 orang, berserikat 7 orang. Nah, au syah, atau hanya menyembelih 1 kambing, yadbahuha al-muhsor, yang disembelih oleh orang yang muhsor tadi, orang yang tertahan atau terhalangi tidak bisa sampai ke Baitullah karena sebab sakit atau tersesat jalannya atau karena sebab musuh yang menghalanginya. Wa yahlik wa yahil min ihramihi, dan kemudian dia boleh bertahallul, yaitu mencukur rambutnya dan bertahallul dari ihramnya. Nah, itu selesai sudah. Bisababil hasr, karena sebab hasr tadi, karena sebab ada penghalang, baik penghalang karena jatuh sakit, ya, atau penghalang karena tersesat, atau penghalang karena musuh yang menghalangi dia untuk masuk ke Masjidil Haram. Kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, sebagaimana ini telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Nah, sebelum terjadinya haji wada, ya, tahun sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau melakukan, nah, haji, ya, dan umrah, ya, akan tetapi dihalangi oleh orang-orang musyrikun yang ada di Mekkah, ya. Nah, sehingga terjadilah perjanjian Hudaybiyah, yang kemudian apa? Di antara isi perjanjian tersebut boleh ke Mekahnya nanti, nah, tahun depan. Nah, lama saddahumul musyrikun amal Hudaybiyah, ketika orang-orang musyrikun menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, nah, untuk masuk ke Masjidil Haram pada tahun Hudaybiyah. Ya. Maka, nah, padahal mereka sudah ihram, ya, sudah ihram, tapi karena dihalangi oleh musuhnya, ya, maka mereka pun menyembelih kurban, ya. Menyembelih kurban, ya, 1/7 unta atau 1/7 sapi atau 1 ekor kambing. Kemudian setelah itu mereka bertahallul, mencukur rambut dan bertahallul, na'am, dari ihramnya karena sebab halangan tersebut. Fa illam yajidil hadiya, dan apabila dia tidak mendapati hewan kurban, yaitu memang mungkin enggak ada hewan kurban yang bisa dibeli, atau dia nggak bisa membelinya karena nggak ada, nah, harta atau uang, ya, yang cukup untuk membeli hewan kurban. Bagaimana kalau yang tidak bisa memiliki atau membeli hewan kurban untuk disembelih? Falyasum badalahu, maka hendaklah dia berpuasa sebagai ganti dari menyembelih hewan kurban. Berapa hari puasanya? Asyarata ayyam, 10 hari. Ya. Kama fil mutamatti', sebagaimana yang, na'am, dilakukan oleh orang yang melakukan haji tamattu', ya. Nah, orang yang melakukan haji tamattu', yaitu yang dia umroh dulu, selesai umroh dia tahallul, kemudian hari tarwiyah tanggal 8 dia ihram lagi, nah, untuk haji. Nah,
Sampai selesai melaksanakan ibadah haji. Pas di hari tanggal 10 Dzulhijjah, dia nggak mampu beli hewan hadi yang bisa disembelih. Maka apa? Dia juga berpuasa 10 hari. Yaitu 3 hari di hari-hari haji dan 7 hari setelah pulang ke rumahnya. Baik, summa yahil, setelah itu baru dia boleh bertahallul, ya. Setelah itu baru dia boleh untuk bertahallul. Baik. Barakallahu fikum. Karena sudah masuk waktu Isya, maka kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Masih banyak penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang ayat ini yang berkaitan dengan hukum-hukum haji dan umrah. Namun insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.